Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-213 diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan perikop adalah sabda hidup. Sebagai nats pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita memasuki dalam bulan Agustus di tanggal 1 Agustus. Artinya kita punya topik baru untuk bulan ini. Kalau topik untuk bulan Juli kita masih ingat bahwa setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya, dan dijabarkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ditekankan, giat bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Pada ayat hari ini jelas adalah memanggil persekutuan bersama dengan Tuhan. Rasul-rasul sudah mengalami lebih dulu, dan mereka wajib menjadi saksi hidup bagi kita. Dan mereka memberitakan kepada kita supaya kita juga bisa kebagian sukacita yang mereka terima. Dan merekalah sebagai saksi hidup untuk bersama dengan Yesus. Kita harus meyakininya, supaya kita kebagian sukacita yang diterima oleh mereka. Itulah mengenai ayat hari ini. Sekarang apa latar belakang bahwa dinyatakan ayat hari ini? Apa kira-kira sebagai dasar yang pokok mengatakan bersekutu dengan Tuhan dan ikut bersama dengan Dia, dan Dia bekerja untuk Tuhan? Kita lihat di sini. Sebelum kita memasuki latar belakang, kita dulu mengawali awal bulan. Apa pesan-pesan daripada awal bulan tanggal 1 Agustus? Kita lihat di sini bahwa hidup baru adalah hidup yang merdeka. Jadi kalau sudah hidup baru, hidup yang merdeka artinya bebas kita untuk memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan hidup baru adalah menghilangkan perbuatan dosa dan takut akan
Tuhan. Itulah hidup baru. Hidup baru adalah merdeka dari dosa dan takut akan Tuhan. Jadi kita bebas dari dosa. Makanya pada saat kita dibaptis, kita berhak menjadi pewaris kerajaan surga dan sudah bebas dari dosa yang dilakukan oleh Adam sebagai dosa turun temurun. Itulah pesan daripada ayat pada bulan ini, yaitu hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbuatan dosa serta takut akan Tuhan. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena sudah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi transformasi dari hidup lama kepada hidup baru, jangan lagi ada pernah dusta di antara kita. Kejujuran. Kemudian poin kedua dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, pada saat kita sudah hidup baru, maka kita harus membawa kalau kita adalah gambar Allah dan rumah Allah, baik suci Allah. Sebagai gambar Allah, kita wajib memperbaharui diri setiap saat. Bagaimana caranya kita memperbaharui diri kita? Itulah baca firman setiap pagi dan renungkan. Karena kita tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup beberapa jam lagi, maka kita harus tetap memperbaharui diri, mempersiapkan diri kita life after life, the new of Jerusalem. Artinya kehidupan setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Itulah merupakan gambaran bagi kita. Sekarang kita masuk dalam latar belakang. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kita lihat adalah ayat ini menekankan pentingnya persekutuan antara orang-orang percaya dengan Allah dan satu sama lain melalui Yesus Kristus. Jadi pentingnya persekutuan bersama dengan Allah, bersekutu dengan orang-orang, dan melalui Yesus Kristus. Itulah latar belakang. Kemudian Rasul Yohanes sebagai penulis surat ini menginginkan ya bahwa perjalanan iman dan perlakuan kita ingin menegaskan bahwa perjalanan iman yang sejati tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melibatkan komunitas. Jadi artinya persekutuan di dalam komunitas sudah bersama dengan orang lain, bukan hanya pribadi, tapi melibatkan teman-teman. Sehingga Allah hadir di dalam persekutuan tersebut dengan sukacita yang besar. Khususnya pada ayat 3, tujuan pengajaran disampaikan yaitu agar orang-orang percaya dapat mengalami persekutuan dengan Allah dan menerima sukacita yang sempurna. Itulah. Jadi apabila sudah bersekutu dengan Allah, bisa mendapatkan sukacita yang sempurna. Itu ayat 3. Kemudian ayat yang keempat, apa yang disebutkan pada ayat yang keempat?
Yohanes mengatakan bahwa dia menulis hal ini agar sukacita mereka menjadi penuh, menunjukkan bahwa kehidupan iman tidak hanya tentang pengalaman, tetapi juga tentang, bukan hanya pengetahuan maksudnya, tapi juga dengan pengalaman. Jadi dalam menunjukkan bahwa kehidupan iman tidak hanya dilihat dari segi knowledge-nya atau pengetahuan, tapi juga dari pengalaman. Ternyata dalam persekutuan dengan sesama. Jadi bukan hanya dari segi pengetahuan saja, tapi juga dengan pengalaman bersekutu dengan sesama. Artinya nyata. Ya. Inilah latar belakang daripada perikop ini, maka kita dikatakan pentingnya persekutuan antara orang-orang percaya dengan Allah satu sama lain melalui Yesus Kristus. Itu latar belakang. Sekarang mari kita lihat di sini pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam Filipi ya, pasal 2 ayat 11 sampai ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus semua turut bertelut, sorga, bumi, dan di bawah bumi, ya, lidah mengucapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Itu yang perlu kita nyatakan. Kenapa kita harus mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan? Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Allah sendiri yang berbicara dari surga, mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Nah kemudian Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini jelas. Nah, kemudian walaupun Filipus mengatakan, tunjukkan Bapa itu di mana supaya kami puas, katanya. Tapi Yesus mengatakan, Filipus, kau sudah lama bersama dengan saya, tapi mengapa kau tidak mengerti siapa saya? Yesus mengatakan secara terang benderang, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jelas. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Pengakuan yang terus terang. Karena tadi Allah sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau Allah berkenan kepada Yesus dan menyenangkan hatinya, apalagi kesaksian kita untuk mengikuti Yesus. Nah, inilah juga dalam ayat ini dikatakan bahwa bersekutulah bersama-sama kita bersama dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ini latar belakangnya supaya kita semua percaya kepada Tuhan Allah. Nah, persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus bersama-sama dengan orang-orang percaya karena hidup baru. Kembali lagi pada ayat bulan ini, kita sudah hidup baru, maka wajib hukumnya bersekutu dengan Yesus untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah kemudian perjalanan nyata daripada rasul bisa menjadi soko guru bagi kita tentang persekutuan dengan. Jadi saksi hidup bagi kita adalah para rasul yang benar-benar berpengalaman dengan Tuhan dan mereka bersekutu dengan Tuhan. Nah kemudian apa tujuan utama daripada perikop ini? Tujuan utama adalah untuk menjalankan pentingnya persekutuan dengan Allah dan sesama, serta membawa sukacita melalui hubungan tersebut. Jadi
tujuannya tadi tetap pentingnya persekutuan dengan Allah untuk membawa sukacita yang lebih bagus. Nah, kemudian apa pentingnya kita kalau bersekutu di dalam bait suci? Kita mengetahui dengan kelemahan kita, apabila kita bersekutu dengan orang lain, kalau kita misalnya tidak disukai oleh Allah, tetapi ada orang suci satu orang di sana, Allah akan hadir. Kita lihat pengalaman daripada Abraham dengan Allah. Apa dikatakan waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan Allah. Dan Abraham berdoa, kalau ada 50 orang Tuhan, masihkah kau hancurkan? Tidak, kata Tuhan. Kalau ada 45 bagaimana? Tidak juga, kata Tuhan. Kalau ada 40 bagaimana Tuhan? Tidak juga dihancurkan. Kalau ada 30, tidak juga dihancurkan. Kalau ada 20, tidak juga dihancurkan. Kalau ada 10 terakhir, tidak dihancurkan. Jadi dalam hal bersekutu dan berjamaah itu memang sangat dihargai Tuhan. Apabila ada seseorang di antara kita di situ ada yang suci, Allah pasti hadir dalam persekutuan tersebut. Itulah pentingnya kita berjamaah, bersekutu di dalam Tuhan. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 sebagai pedoman kita pada bulan Juli, setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 58, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, pekerjaanmu tidak akan sia-sia, jerih payahmu tidak sia-sia. Sangat dihargai Tuhan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya, bagaimana pesan moralnya? Mari kita lihat. Pesan moral dapat dipahami, ya, seruan untuk bersekutu dalam iman yang berbagi sukacita yang datang dari hubungan yang intim dengan Kristus. Itulah. Jadi jemaat Allah adalah tubuh Kristus. Jemaat yang bersekutu adalah tubuh daripada Kristus. Maka dikatakan di sini dapat dipahami sesuai seruan untuk bersekutu dalam iman dan berbagi sukacita yang baik. Karena di sana ada Yesus Kristus sebagai sumber daripada kehidupan. Dan anugerah keselamatan itu datang dari Tuhan. Diberikan secara cuma-cuma. Kita mendapatkannya pada saat kita bersekutu bersama-sama dengan orang. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, kemudian kalau kita lihat mengapa kita harus bersekutu? Tadi sudah dijelaskan, karena di sana ada orang yang suci, kita akan kebagian daripada orang tersebut. Nah, sekarang terakhir, apa implementasi atau penerapannya bagaimana? Kita lihat. Pentingnya persekutuan dalam iman dan sukacita yang berasal dari hubungan dengan Allah. Jadi tetap pentingnya persekutuan dan membagi sukacita yang berhubungan dengan Tuhan Allah. Karena dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Itu kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, yaitu melayani Tuhan dengan sukacita, ya, dan tulus, dan memakai potensi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi artinya
melayani Tuhan dengan sukacita, maka kita selalu memahami apa rencana Tuhan. Kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan bersukacita, ya, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Jadi selalu kita mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Kemudian di sini penulis mencatat bahwa berita yang disampaikan kepada orang percaya bertujuan untuk membawa mereka ke dalam persekutuan dan mengalami kebahagiaan sejati. Jadi berita yang disampaikan oleh para rasul seperti tadi mengajak untuk bersekutu supaya kebahagiaan. Karena mereka adalah saksi hidup melihat sendiri bagaimana Yesus memerintah dan mengajar. Itu yang mau disampaikan. Sehingga implementasinya kita kebahagiaan dari saksi hidup yang nyata-nyata bersama dengan Yesus. Nah, sekarang pentingnya persekutuan baik dengan Allah maupun dengan sesama. Ketika kita berbagi dalam iman, hubungan menjadi lebih mendalam dan membawa kita untuk selalu berbagi sukacita. Jadi contoh, kalau kita bersekutu dengan teman-teman dalam baik suci, kita saling menyapa, saling menyampaikan pesan, saling berbagi sukacita, saling mendapatkan kabar gembira. Apalagi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dengan baik dalam diri kita masing-masing. Itulah pentingnya bersekutu dengan Tuhan untuk membagi sukacita bersama dengan orang lain, sehingga sukacita itu akan semakin besar dan semakin dipahami oleh semua orang. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Tuhan memberkati.